Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang komandan Angkatan Udara Amerika bernama James Wright sedang mendatangi sebuah dojo untuk mencari seseorang sesuai foto wajah yang terpampang di sana. Entah apa hubungan James dengan sosok pria Jepang tersebut, tapi sang anak yang bernama Shunsuke tiba-tiba bereaksi saat mendengar tentang James yang mengenal ayahnya selama perang dulu, sehingga ia baru akan buka mulut setelah James menghadapi murid-muridnya. Sejenak kita akan dibawa mundur ke waktu di mana Perang Dunia II sedang berlangsung, lebih tepatnya tahun 1942 alias 8 tahun yang lalu dari sekarang. Kala itu James terlibat kejar-kejaran hebat dengan jet tempur milik tentara Jepang yang berhasil menembak jatuh pesawatnya. Hal tersebut membuatnya harus terdampar di Pulau Bataan di Filipina. Keesokan paginya, kita akan diperlihatkan dengan pasukan tentara Jepang sedang menyusuri hutan untuk memastikan tentang James yang benar-benar sudah tewas. Menyadari mereka mulai mendekat, James pun mencoba mengalihkan perhatian dengan melempar sebuah batu ke arah lain dan... Akibat ledakan keras yang ditimbulkan, pasukan Jepang berhasil mengejar dan mengepung James dari segala arah. Melihat puluhan senapan tipe Arisaka mengarah kepadanya, James pun memilih pasrah saat sang kapten mengancam akan menembaknya, termasuk menyuruh tentara membawanya ke barak untuk dijadikan tahanan. Dan inilah barak khusus tempat para tawanan perang dikurung. Sudah ada puluhan tawanan yang entah sejak kapan mereka berada di tempat ini. Selain lokasinya yang berada jauh di tengah hutan, barak ini juga selalu diawasi 24 jam tanpa istirahat. Tiba di depan markas utama, James pun diseret untuk menemui sang jenderal yang bernama Ito. Ini bebenguknya, sekaligus meminta izin beliau untuk mengambil tindakan selanjutnya. Dikira akan dijadikan tawanan seperti tentara Amerika lain, James justru dibawa ke hutan belakang barak untuk dihabisi. Sesuai tradisi Jepang, yaitu memenggal bebatok menggunakan pedang katana, sang kapten yang merupakan orang terdekat jenderal pun menyuruh James berlutut dan mulai mengayunkan pedangnya, tetapi... Beres menghabisi kapten dan para prajurit, James dengan cepat kabur ke sisi lain hutan dan tak sengaja menemukan bangkai pesawat terbengkalai tanpa mesin. Sempat akan sembunyi di dalam tapi terlalu beresiko. Ia kembali melanjutkan pelarian setelah mendengar teriakan tentara Jepang yang semakin mendekat dan... Ya, James tak sengaja tertangkap ranjau babi dan harus kembali diseret ke dalam barak untuk diamankan. Mendengar kapten dan para prajurit tewas dibunuh oleh hanya satu orang saja, yaitu James, Jenderal Ito jadi penasaran dengan bagaimana ia melakukannya. Setelah menemukan lencana komandan di balik saku bajunya, Jenderal menyuruh sang kapten bernama Endo untuk menunda eksekusi karena beliau punya rencana lain yang entah apa itu. James pun disambut baik oleh para tawanan lain yang kebanyakan dari mereka adalah sama-sama berasal dari Amerika, seperti Gabriel yang merupakan seorang sersan angkatan darat, Berdi si paling mahir bahasa Jepang, dan terakhir ada si botak Gary yang merupakan seorang mata-mata handal sekaligus pandai berbaur mencari informasi dari orang dalam. How'd you get here, James? We sent on a support mission to back up. Berdi menjelaskan bahwa semua tahanan wajib tunduk hanya pada perintah Jenderal Ito. Tidak ada toleransi bagi para pelanggar aturan. Jenderal Ito tidak pernah segan membunuh mereka yang mencoba kabur atau sudah tidak mampu bekerja. Dan jikalau James ada niatan melarikan diri, lebih baik ia mengubur dalam-dalam keinginannya itu tersebut. We're sending the rest to another camp. Tak hanya seorang jenderal yang kejam, Ito juga merupakan ahli bela diri yang hal itu terbukti saat para tentara rutin dilatih agar bisa bertarung dengan tangan kosong. Hingga saat tengah hari menjelang, James dibawa ke sebuah arena bertarung untuk diperlihatkan dengan hukuman seperti apa yang bisa Ito lakukan pada para pelanggar aturan.
3 tahanan diseret ke tengah arena setelah ketahuan mencuri sepiring nasi tadi malam, disusul dengan kemunculan petarung berbadan kekar andalan Ito yang tidak ada satu orang pun yang pernah mengalahkannya. Ketiga tahanan ini benar-benar dibuat gemetar saat melihat si petarung mulai memangsang kuda-kuda dan beres menghajar 3 tahanan sekaligus hingga tewas. Ito yang penasaran dengan bagaimana cara James membunuh pun langsung memaksanya masuk ke dalam arena untuk melakukan pertarungan. Dikira si petarung andalan itu beneran hebat seperti yang digadang-gadang. Ternyata what the pucek, James berhasil menjatuhkan si petarung hanya dengan satu tendangan kurang dari 2 detik acan. Hingga ketika ia mengepalkan tangan kanan dan memusatkan semua tenaga pada satu titik, disitulah Ito seketika bereaksi sambil fokus melihat gerakannya dan si petarung pun langsung tewas setelah dia menghapuk kepalanya dengan sangat keras. Entah apa yang spesial dari pukulan James barusan. Endo yang penasaran pun menanyakan alasan kenapa Jenderal tak kunjung membunuhnya. Jenderal itu hanya menjawab jika James berbeda dengan kebanyakan tahanan lain, bahkan ia akan menyiapkan tantangan baru yang lebih sulit. You miss this end soon enough. Setelah ketegangan kembali mereda, Gabriel membawa James menemui komandan mereka di barak tahanan ini yang bernama Collins. Beliau sangat penasaran dari siapa ia belajar bertarung dan kenapa bisa sehebat ini. James bercerita jika dirinya pernah belajar bela diri di beberapa negara seperti Hong Kong, Thailand, Jepang, Tasikmalaya, sehingga tak heran jika gaya bertarungnya terdiri dari berbagai kombinasi pola yang sangat unik. So was Hong Kong where you learned all that chopsocky bullshit? Something like that. Tak lama, James dipanggil ke markas untuk menemui Jenderal Ito yang masih penasaran dengan gaya bertarungnya. Ito tahu betul jika teknik pukulan yang James lakukan adalah salah satu teknik terlarang dan hanya sedikit orang yang bisa menguasainya. Bahkan Ito mengklaim bahwa teknik itu berasal dari seni bela diri Jepang murni. Saking ingin melihat lagi teknik terlarangnya, Ito kembali membawa James ke arena bertarung yang kali ini dirinya akan melawan 3 petarung sekaligus. Entah apa tujuan Ito terus membuatnya melakukan pertarungan, tapi setelah mengalahkan 3 prajurit barusan, James pun mengajak tahanan lain untuk melakukan pelarian. Beberapa hari berada di sini, ia mulai paham dengan pola pengawasan dan di mana saja letak radio komunikasi berada. Sementara Gabriel disuruh mengalihkan perhatian dengan membuat keributan saat jam kerja sedang berlangsung, James akan naik ke menara dan mencuri radionya. Tepat saat James sudah kembali ke bawah dan akan menyimpan radionya di dalam barak, ia malah dikejutkan oleh seorang perawat cantik yang sama-sama tahanan bernama Teresa, disusul dengan satu penjaga yang tiba-tiba menghampirinya. Tapi beruntung, Teresa tidak membocorkan keberadaan James di sana. Thank you. You come to save us. I'll do my best. Ketika semua penjaga selesai memeriksa barak tahanan, James meminta Gary untuk memberitahu jalur aman atau titik butai agar bisa sampai ke bukit di balik hutan tanpa ketahuan. Dengan fakta bahwa radio sangat mudah dilacak, ia berencana menyalakannya sejauh mungkin dari sini agar tentara Jepang mengira jika sinyal itu berasal dari pasukan musuh atau para pemberontak. Setibanya di atas bukit yang berhadapan langsung dengan teluk, James melihat satu kapal Jepang sedang melakukan patroli. Ia pun mulai menyalakan radio dan mengacak frekuensi siapa tahu ada komunikasi yang sedang berlangsung. Beberapa saat menunggu, terdengar satu kata yaitu Atsah yang diucapkan secara berulang-ulang. Entah apa artinya, tapi dari logat yang dipakai, James sudah bisa menebak jika itu adalah logat asli orang Amerika. Keesokan paginya saat semua tahanan sedang bekerja, James menceritakan apa yang didengarnya semalam. Meski mereka juga belum tahu apa arti dari kata Atsah, Gabriel menjelaskan jika itu adalah bahasa Navajo alias bahasa warisan dari wilayah Amerika bagian barat yang jika radio bisa menangkap sinyal tersebut,
bisa dipastikan bahwa tentara Amerika pasti sudah mulai memasuki wilayah ini. Trust you. Clay! Okay. Dan lagi, James kembali dibawa menghadap jenderal setelah mendapati salah satu radio miliknya hilang. Meski tidak ada bukti bahwa James salah pencurinya, Ito yang sejak awal melihat gerak-gerik James selalu mencurigakan pun sekonyong-konyong mengikatnya di tengah arena dan menyuruh 3 petarung untuk menghajarnya. Melihat James sudah tak berdaya, Jenderal Ito pun menyuruh anak buahnya untuk melepaskan ikatannya. Bukan untuk dilepaskan, melainkan untuk dipukuli lagi dengan cara yang lebih brutal. Sehingga, disinilah James akhirnya bangkit dan langsung menghajar balik sampai akhirnya... Setelah dipukul sampai pingsan, sadar-sadar James sudah berada di ruang medis dengan Teresa yang mengobati lukanya. Jenderal itu benar-benar kagum dengan teknik bertarung tangan kosong yang James kuasai. Di sini jugalah Jenderal itu akhirnya jujur tentang alasan beliau yang tak kunjung membunuhnya, karena ternyata Ito ingin menjadikan James sebagai tangan kanan terkuatnya. Tonight, but I fear convoy is coming. Masih di hari yang sama, Gary berhasil mencuri sepucuk surat dari markas Ito yang dibuat tepat sehari sebelum James tertangkap. Yang inti dari isi surat tersebut adalah peringatan dari Amerika atas Jepang yang menjadikan tentaranya sebagai tawanan, dan jika dalam kurun waktu tertentu Jepang tak kunjung melepaskan semua tahanan, maka Amerika akan mengirim pasukan udara untuk membombardir tanah ini. Ito must want you alive. It would seem that way, wouldn't it? Disinilah Gabriel sadar tentang Amerika yang sudah mengetahui lokasi ini sejak lama, termasuk sinyal radio yang sebenarnya menunggu respon balik dari tahanan untuk memastikan mereka masih hidup. Sehingga bisa disimpulkan bahwa sejak pertama James dibawa kemari, Ito memang sengaja mengadakan berbagai pertarungan untuk menggali potensi yang ia miliki. Bukan semata-mata ingin menjadikannya ajudan, melainkan sengaja melatih James menjadi mesin pembunuh untuk melawan negaranya sendiri. Tak buang waktu, James dan Gabriel langsung pergi ke bukit untuk memberikan respon. Namun karena Ito semakin memperketat penjagaan, mereka memilih naik besok malam saja. Yang ketika akan kembali ke dalam barak, sudah ada Kapten Collins mencoba mengalihkan perhatian dengan menghajar beberapa penjaga tepat saat James dan Gabriel masuk ke barak lewat jalur belakang. Keesokan paginya, Collins diseret ke tengah lapang setelah tertangkap basah mencoba kabur dari barak. Bukannya langsung dieksekusi seperti biasa, Ito memberatkan pilihan kepada James dengan menyeret satu tahanan untuk dijadikan opsi. Jika James mau sekali lagi menunjukkan pukulan terlarang itu pada si tahanan, maka Jenderal mungkin akan membebaskan Collins untuk kali ini. Dan sungguh, betapa liciknya Jenderal Ito saat si tahanan tak bersalah tetap saja dihabisi, disusul dengan kemunculan 3 petarung lain yang ditugaskan untuk menghajar Collins, di mana semua kegilaan ini semata-mata Jenderal lakukan demi memancing kemarahan James seorang. Pertarungan pun langsung dihentikan setelah Collins berhasil mendorong para prajurit sampai mendobrak dinding barak. Muak dengan tindakan seenak jidat yang Ito lakukan, James pun menantang Jenderal untuk duel 1 lawan 1 dengannya. Namun karena Jenderal adalah seorang pengecut sejati, ia malah menyuruh penjaga melemparnya keluar. Hey! You're a damn coward! Singkat cerita, malam pun poek. Berbeda dengan malam sebelumnya, kini James dan Gabriel berhasil sampai ke bukit dan mulai melakukan kontak dengan terus mengucapkan kata Atsa. Hingga tak lama, terdengar respon yang berbunyi wings atau sayap. Karena kata Atsa sendiri bermakna burung elang atau kode jet tempur yang biasa digunakan Angkatan Udara bagian Barat. Sehingga mereka langsung memberikan titik koordinat penjemputannya. Bright light, Jungle Eagle, walang makina. Gotta get the men, let's go.
Sekembalinya ke dalam barak, mereka dikejutkan dengan ruang tahanan yang sudah kosong melompong disusul dengan kemunculan para penjaga yang langsung menghapuk James sampai pingsan. Saat siuman, mereka sudah terikat di dalam gubuk sempit dengan suara dentuman bom dari luar. Yang tak lama, muncullah Teresa yang datang untuk menyelamatkan mereka berdua. A new battle has begun. Yes. Faktanya, panggilan radio semalam langsung menjadi prioritas utama pasukan udara Amerika dalam memulai penyerangan. Dengan fakta bahwa saat ini mereka sedang berperang, James pun kembali ke barak untuk menghubungi pasukan udara. Namun karena radionya rusak, mereka harus pergi ke menara dan mencuri radio lain dengan menjadikan Teresa dan satu temannya sebagai umpan. Tulong! Tulungan niyo kami! Tulungan niyo kami! Dengan cepat, James naik ke atas untuk memberikan lokasi titik penjemputannya. Melihat para tahanan satu persatu mulai dihabisi, James yang sudah muak bersembunyi pun mengambil salah satu senjata untuk menyelamatkan mereka dan... Sementara James, Berdy, dan Gary akan membantu yang lain kabur dari sini, Gabriel justru harus ketahuan dan terlibat pertarungan dengan Kapten Endo. Yang tepat saat Endo akan menghabisinya, muncullah Colin yang berhasil mencegahnya dan terjadilah baku hantam di antara mereka berdua. Naas, Colin harus tewas di berondong peluru panas saat dirinya tinggal sedikit lagi menghabisi Endo. Sementara untuk James, ia terlihat masih berkeliaran mencari keberadaan Jenderal Ito yang ternyata sudah menunggunya sedari tadi. Menggunakan katana yang Jenderal berikan, mereka akan bertarung sampai darah penghabisan tanpa ada seorang pun yang dapat mencegahnya sehingga... Tepat saat James berhasil merebut katananya, Ito yang pada dasarnya pecundang pun kembali berbuat licik dengan mengeluarkan pistol dari saku celananya. Namun karena James adalah seorang petarung paling lengkap di dunia, ia pun bisa mengalahkannya dengan cukup mudah. Karena kehabisan waktu, Gabriel langsung menarik James pergi dan meninggalkan Ito dalam keadaan terkapar tak berdaya. Di mana hal tak terduga terjadi saat Endo yang berniat menembak mereka dari belakang tiba-tiba dicegah oleh Jenderal Ito yang memang sejak awal sudah terobsesi dengan jurus terlarang yang James miliki. Come on, let's go. Mayday, Mayday, this is Sergeant Gabriel Villanueva. Memanfaatkan bangkai pesawat tanpa mesin yang sempat James temukan di belakang hutan, Gabriel pun kembali menghubungi pasukan Amerika bahwa mereka akan menyalakan suar sebagai tanda titik penjemputan, disusul dengan James yang menyiapkan beberapa tiang untuk memasang tali pengait yang nantinya akan digunakan untuk menarik pesawatnya. Hold tight! Pada akhirnya, mereka berhasil mengudara setelah tim penjemput datang tepat waktu. Meski tidak bisa menyelamatkan semua tahanan, setidaknya ia masih hidup dan punya kesempatan untuk melakukannya lagi. Bahkan setelah penerbangan ini, James akan kembali dengan membawa pasukan yang lebih banyak. We'll be back. Kembali ke masa sekarang, lebih tepatnya di dojo milik Ito. Mendengar cerita barusan, Shunsuke akhirnya buka mulut tentang Ito ayahnya yang meninggal tahun lalu akibat serangan jantung. Maksud kedatangan James kemari adalah untuk berterima kasih karena dulu Ito membiarkannya tetap hidup. My condolences. Wait! Sama seperti Ito yang terobsesi dengan pukulan terlarang milik James, Shunsuke menyuruh semua murid untuk keluar dan memohon agar James mau menunjukkannya. Tidak didasari oleh balas dendam atau menyimpan kebencian satu sama lain, James murni menerima tantangan ini sebagai bentuk terima kasih pada keluarga Ito dan... James langsung menghentikan pertarungan setelah melihat Shunsuke jatuh berkali-kali karena tidak mampu mengimbanginya. Namun karena sang anak kekeh ingin melihat pukulan terlarang dan pasrah meski dirinya harus mati, James pun mulai mengepalkan tangan dan memusatkan semua energi pada satu titik sampai akhirnya... Setelah melihat sendiri pukulan terlarangnya, Shunsuke sangat bersyukur karena dirinya bisa dipertemukan dengan sosok petarung seperti James. Yang sebelum pergi, ia memberikan lencana komandan milik James yang sebelumnya Ito simpan karena memang itu adalah wasiat beliau sebelum meninggal dunia.
Beberapa tahun kemudian, James diketahui masuk penjara bernama Chornya Cholmi gara-gara serangkaian kejahatan yang dilakukannya. Di sana, ia mengikuti sebuah pertarungan ilegal penjara yang membuatnya menjadi sosok petarung paling ditakuti. Sosok petarung paling lengkap di dunia dan mengubah namanya menjadi Yuri Boyka. Tamat, ending yang sangat mengyuriboykakan. Prisoners of War artinya tawanan perang. Tawanan berarti seseorang yang dipenjara. Penjara sebenarnya orang yang dikatakan dipenjara adalah orang yang hatinya tertutup dari mengenal Tuhan. Sedangkan orang yang ditawan adalah orang yang masih terus menuruti hawa nafsunya. Bukan zohir atau badannya yang dipenjara, melainkan hatinya. Hati yang belum bisa ikhlas menerima takdir dan ketentuan. Hati yang belum bisa berdamai dengan kenyataan yang pada akhirnya membuat ia dipenjara seumur hidup. Ingat, Jalaluddin Rumi pernah berkata, siapa yang tak dapat berdamai dengan dirinya sendiri, dia tidak dapat berdamai dengan yang lain. Saya John mewakili jajaran direksi IQ7 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, selendang maut Esmeralda. Cuau, cuau.